Setelah menjadi anggota perusahaan virtual universe, status seseorang tidaklah tetap. Bahkan di antara para jenius, kecepatan kultivasi mereka berbeda-beda, beberapa maju lebih cepat dibanding yang lain. Sebagai contoh, selama pertarungan jenius puncak, ilusi Galaxy masih memiliki efek pada Luo Feng. Namun, sekitar 100 tahun kemudian, Luo Feng dengan mudah kebal terhadap ilusi tersebut dan mengalahkan Galaxy hanya dengan satu serangan, menunjukkan bahwa kemajuan Luo Feng jauh melampaui Galaxy. Untuk memastikan setiap jenius mendapatkan sumber daya kultivasi yang sesuai dengan kekuatan mereka, perusahaan virtual universe mengevaluasi ulang kekuatan anggota inti tingkat semesta setiap 100 tahun. Mekanisme evaluasi dinamis ini tidak hanya memberikan peluang promosi bagi yang berprestasi luar biasa, tetapi juga menempatkan mereka yang kurang berprestasi dalam risiko degradasi. Bagian inti dari evaluasi ini adalah pertarungan kualifikasi domain ruang yang disebutkan oleh Menluo. Apakah Anda memperhatikan dalam pratinjau episode terbaru kemunculan Minotaur dan makhluk yang mirip Medusa? Apakah ini membuat Anda bertanya-tanya apakah Luo Feng telah memasuki wilayah suku iblis? Sebenarnya, semua ini terjadi di lokasi tantangan khusus yang disiapkan oleh perusahaan virtual universe, Gunung Surga. Ini adalah tempat di mana anggota dapat dipromosikan berkat performa luar biasa mereka. Untuk segera menyelesaikan krisis sarang Zerg, ini adalah kesempatan sempurna bagi Luo Feng untuk dengan cepat menjadi anggota domain ruang primordial. Namun, tingkat kesulitan tantangan Gunung Surga jauh melampaui jembatan langit karena terdiri dari 3 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki 3 penjaga gerbang, seorang pengendali, seorang ilusionis, dan seorang pejuang. Mereka tidak hanya bekerja sama dengan sempurna tetapi juga memiliki kekuatan 10 kali lipat dari penjaga gerbang tingkat sebelumnya. Bahkan jika kekuatan penjaga gerbang dan penantang serupa di tingkat pertama, melewati tingkat tersebut hampir mustahil kecuali ranah penantang melampaui tingkatan saat ini. Sebagai contoh, untuk melewati Gunung Surga tingkat semesta, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan tingkat penguasa domain. Untuk melewati tingkat penguasa domain, seseorang harus memiliki kekuatan tingkat penguasa dunia. Penting untuk dicatat bahwa ranah yang dimaksud di sini didasarkan pada standar perusahaan virtual universe, bukan pengukuran pejuang biasa, karena jika tidak, hal ini akan tampak terlalu mudah bagi anggota inti. Meskipun kemajuan Luo Feng luar biasa, mengendalikan dunia pedang dan menggunakan pedang bayangan dari 7 keistimewaan secara bersamaan membuatnya sulit untuk tampil maksimal. Akhirnya, ia hanya berhasil mengalahkan 2 penjaga gerbang sebelum dikalahkan oleh serangan gabungan penjaga gerbang ketiga. Penjaga gerbang bekerja sama dengan sangat baik, memberikan tekanan yang sulit ditangani oleh Luo Feng. Gagal dalam tantangan Gunung Surga, Luo Feng hanya bisa mengalihkan fokusnya ke pertarungan kualifikasi yang akan datang. Perlu dicatat bahwa jika Luo Feng ingin mendapatkan kesempatan untuk menantang anggota primordial, ia harus terlebih dahulu masuk dalam 3 besar tingkat semesta di domain ruang awal. Ia harus mengalahkan sesama anggota domain ruang awal yang bergabung dengan perusahaan virtual universe pada waktu yang sama dengannya, serta 30 lawan yang bergabung setidaknya 1000 tahun lebih awal dan memiliki waktu kultivasi lebih lama. Namun, berdasarkan performanya di Jembatan Langit, lawan yang benar-benar mengancam hanya 5 orang, karena mereka juga berhasil melewati tahap ke-7 Jembatan Langit, dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai tahap ke-8, menjadikannya pesaing terkuat Luo Feng. Adapun 25 lainnya yang hanya melewati tahap ke-6, kecuali Rong Jun yang masih bisa memberikan perlawanan, hampir pasti akan diturunkan ke domain ruang semesta, seperti Wuka, Ai Chen, dan lainnya yang terjebak di tahap ke-5. Luo Feng juga mencoba menantang tahap ke-8 Jembatan Langit, tetapi karena perbedaan kekuatan yang signifikan, ia akhirnya gagal. Setelah menyadari kekurangannya dengan mendalam, ia memahami bahwa hanya mengandalkan kerja keras tidak akan memungkinkan dirinya untuk membuat terobosan kualitatif dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Luo Feng memutuskan untuk menerima tugas kultivasi lain. Ia tahu bahwa setiap tugas kultivasi menyembunyikan peluang tertentu, seperti ujian di dunia sungai darah, tetapi syaratnya adalah seseorang harus bertahan hidup. Jika itu adalah Wuka atau Rong Jun, mereka mungkin hanya menyelesaikan sebagian tujuan dengan keberuntungan mendapatkan kristal sungai darah atau malah mati di tangan penguasa domain saat mencoba mencurinya. Sebelum tugas dimulai, Luo Feng terus fokus pada kultivasi intensif, mendalami studi hukum asal dan teknik rahasia, sambil juga menghadiri kuliah dari Raja Abadi di Virtual Universe. Saat pertarungan kualifikasi semakin mendekat, performa Luo Feng di Jembatan Langit sudah menjadi ancaman bagi anggota tingkat semesta yang lebih dahulu bergabung. Secara alami, mereka enggan melepaskan kesempatan untuk memasuki domain ruang primordial,
Sehingga mereka mencoba menyelidiki atau menantang Luo Feng untuk mempelajari kartu trufnya dan bersiap untuk pertarungan kualifikasi. Namun, sebagian besar yang menantang Luo Feng adalah anggota yang hampir pasti akan dikeluarkan dari domain ruang primordial. 5 anggota yang benar-benar memiliki peluang untuk memasuki domain ruang primordial tidak akan secara aktif menantang atau bertarung dengan Luo Feng, karena pertempuran penuh dapat dengan mudah mengekspos kartu truf mereka. Sebelum pertarungan kualifikasi, tidak ada yang ingin dengan mudah mengungkapkan teknik rahasia mereka. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengirim anggota yang lebih lemah untuk menguji kekuatan Luo Feng. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, dengan ribuan tahun kultivasi, menguji pendatang baru yang hanya berkultivasi selama 100 tahun akan terasa mudah. Selain itu, anggota veteran biasanya meraih kemenangan telak saat menghadapi pendatang baru. Namun, mereka sepenuhnya meremehkan pengalaman tempur kaya Luo Feng yang terakumulasi selama 80 tahun pertempuran hidup dan mati di dunia sungai darah, yang jauh melampaui anggota inti tingkat semesta pada umumnya. Akibatnya, 2 anggota veteran yang memprovokasi Luo Feng tidak hanya gagal total dalam pertarungan 2 lawan 1, tetapi juga benar-benar dihancurkan. Penghinaan semacam ini menyebabkan para veteran merasa sangat malu dan kehilangan muka. Dalam upaya untuk memulihkan harga diri, salah satu dari 5 veteran tingkat semesta dari domain ruang awal, Naga Api, memutuskan untuk memberi pelajaran pada Luo Feng. Meskipun Luo Feng tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu cepat, ia tidak bisa mundur menghadapi kesombongan para veteran dan dengan tegas menerima tantangan tersebut demi mempertahankan martabat para pendatang baru. Sebagai salah satu dari 5 veteran terbaik di domain ruang angkasa awal, Naga Api dengan mudah menahan tekanan dari dunia pedang Luo Feng menggunakan domain api yang kuat, dan kecepatannya yang eksplosif sangat mengesankan, memaksa Luo Feng menggunakan tahap terkuat dari aliran 10.000 garis. Dengan kekuatan penuh teknik rahasia Naga Api, kartu asnya akhirnya berhasil menekan Luo Feng. Namun, Luo Feng sementara waktu berhasil menekan Naga Api menggunakan tekanan kesadaran binatang bertanduk emas, yang mengacaukan ritme serangan balik Naga Api. Patut dicatat bahwa kekuatan kesadaran Luo Feng telah mencapai tingkat ketiga penguasa dunia, dan meskipun Naga Api memiliki bakat luar biasa, ia tidak dapat mengatasi perbedaan besar ini. Pada akhirnya, Naga Api dikalahkan. Luo Feng berani menggunakan tekanan kesadaran di depan semua orang karena anggota terkuat di arena hanya berada di tingkat penguasa dunia, sementara tekad Luo Feng jauh melampaui orang biasa setelah melewati tahap ke-9 Laut Ilusi. Meski penonton di sekitarnya tidak bisa mendeteksi metode yang digunakan Luo Feng, banyak yang berspekulasi bahwa ia mungkin menggunakan serangan jiwa atau teknik rahasia lainnya. Namun, selama tidak ada yang memahaminya, hal itu tidak dianggap sebagai pengungkapan. Tentu saja, Naga Api tidak akan mengungkapkan kebenaran, karena mereka adalah pesaing, dan pengungkapan apapun akan merugikan dirinya. Tak lama kemudian, Luo Feng memulai tugas berbahaya tingkat kedua. Bagi Luo Feng, yang memiliki klon klan Mosha, tingkat kesulitan tugas ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Tugas ini mengharuskan Luo Feng menjadi pembunuh naga dan membunuh sejumlah naga tertentu. Bagi Luo Feng, bahaya tugas ini tidak terlalu tinggi karena Mo Yunfain miliknya sudah mencapai tingkat 9 penguasa domain. Ini berarti bahwa naga di bawah tingkat penguasa dunia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di hadapan Luo Feng. Saat memilih tugas kultivasi, Luo Feng selalu berusaha menghindari tugas yang membutuhkan waktu perjalanan panjang di alam semesta. Oleh karena itu, ia biasanya memilih tugas berbahaya di domain ruang angkasa awal. Setelah menyelesaikan 5 tugas berbahaya di domain ruang angkasa awal, Luo Feng memutuskan untuk menantang dirinya sendiri dan memilih tugas tingkat putus asa, tugas yang jauh lebih menantang dibandingkan dengan dunia sungai darah, dengan tingkat kematian mencapai 90%. Ketika Raja Abadi Zhen Yan mengetahui bahwa Luo Feng berencana menerima tugas tingkat putus asa, ia terkejut. Bagaimanapun, Luo Feng adalah salah satu murid kebanggaannya selama bertahun-tahun. Ia mencoba membujuk Luo Feng untuk berlatih beberapa tahun lagi atau menunggu hingga setelah pertarungan kualifikasi untuk memilih tugas tingkat putus asa. Namun, Luo Feng tetap bersikeras, dan pada akhirnya, Zhen Yan hanya bisa menghormati serta mendukung keputusannya. Saya berharap adegan yang terlihat dalam pratinjau adalah bagian di mana Zhen Yan mencoba membujuk Luo Feng, dan pertarungan antara Rong Jun dan Luo Feng seharusnya hanya sesi sparring untuk menguji kemajuan kultivasi mereka selama 100 tahun terakhir, bukan pertarungan kualifikasi yang sebenarnya. Jika tidak, kita akan kehilangan krisis dan peluang yang dihadapi Luo Feng di Gunung Suara Iblis. Selain itu, dari pratinjau, saya melihat bahwa Bolan tiba-tiba offline selama pertarungannya dengan Luo Feng.
Berdasarkan dialognya, jika yang ditampilkan dalam pratinjau memang pertarungan kualifikasi, maka menurut arah cerita novel, Bolan kemungkinan akan menggantikan karakter lain dan gugur dalam pertempuran terakhir pertarungan kualifikasi akibat tugas tingkat putus asa. Bagaimanapun, saya berharap tim produksi tidak memotong adegan Gunung Suara Iblis, karena itu akan menjadi kerugian besar bagi keseluruhan cerita. Apakah Anda penasaran mengapa, meskipun para jenius menghadapi bahaya dan sayangnya gugur selama tugas kultivasi, individu kuat tidak membalikkan waktu untuk membangkitkan mereka? Alasannya adalah karena ada banyak jenius, dan mereka hanyalah satu di antara banyak lainnya. Kecuali seorang jenius sangat penting bagi seluruh ras, pemimpin ras tidak akan membuang-buang sumber daya untuk membangkitkan jenius yang pengaruhnya terhadap ras sangat minim. Satu-satunya yang bersedia menghabiskan sumber daya untuk membangkitkan seorang jenius adalah guru mereka. Namun, bahkan guru mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Kemampuan membalikkan waktu harus minimal berada di tingkat penguasa alam semesta. Meskipun Zhen Yan sangat peduli pada Luo Feng, kekuatannya hanya berada di tingkat Raja Abadi. Jika Luo Feng gugur, bahkan jika Zhen Yan ingin membangkitkannya, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, pada saat Zhen Yan mencapai tingkat penguasa alam semesta, kemungkinan besar batas waktu kebangkitan sudah lewat. Mengenai jenis krisis yang akan dihadapi Luo Feng di Gunung Suara Iblis, bagaimana ia akan mengatasinya, dan peluang apa yang akan ia dapatkan, izinkan saya mengungkapkan di spoiler berikutnya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.